Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari pihak kepolisian yang menahan seorang konten kreator terkenal di media sosial TikTok, Jatan Tita alias Aryandi Kurnia Rahman yang berusia 31 tahun. Jatan Tita dikenal luas di Gorontalo dengan konten memasaknya. Kini harus berurusan dengan hukum setelah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota Kompol Leonardo Widarta menjelaskan, insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa 30 Juli 2024 pagi hari. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Fernandes, silakan laporan selengkapnya. Baik rekan Justina dan juga Tribuners, kami informasikan bahwa memang benar telah berlangsung penganiayaan yang dilakukan Jatan Tita, di mana penganiayaan tersebut berlangsung di sebuah kos-kosan di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan korban penganiayaan adalah seorang pria bernama Alfa Ragil Amilie berumur 32 tahun dan ia mengalami luka di bagian kepala setelah diserang dengan sebilah badik oleh pria yang dikerap sebagai Aan alias Jatan Tita. Dan setelah menerima laporan dari masyarakat terkait penganiayaan tersebut, pihak kepolisian langsung mengolah tempat kejadian perkara. Namun di TKP tidak ditemukan keberadaan Aan di lokasi tersebut. Dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan Aan saat berada di rumahnya beserta dengan barang bukti berupa badik yang digunakannya untuk menganiaya. Dan sementara itu, korban hingga saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit di Kota Gorontalo karena mendapat total 3 luka. Ada luka di bagian kepala yang cukup dalam, di bagian bahu, dan juga di bagian punggung. Dan terkuat, alasan Aan melakukan penganiayaan ternyata gara-gara kesal berulang kali telah memergoki perselingkuhan sang istri bersama pria yang dianiayanya. Dan saat kejadian, Aan menemukan saat sang istri tengah berpelukan dengan korban di TKP. Dan saat itu juga emosinya pun meningkat. Dan sajam yang awalnya dibawanya hanya untuk berjaga-jaga malah digunakannya untuk membacok korban begitu. Sebab saat diajak bicara baik-baik, Aan mengajak korban bicara baik-baik, sang korban malah menantang. Dan lantaran perbuatan Aan ini, ia menyebabkan orang lain luka-luka. Ia pun dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 dan 2. Dan ayat 1 berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2 berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan diketahui bahwa pria dengan nama akun Jatan Tita tersebut memiliki 231,9 ribu pengikut dan total 3,4 juta suka di sosial media TikTok. Dan Aan selain bekerja sebagai konten kreator, ia juga bekerja sebagai aparatur sipil negara di Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Gorontalo. Dan saat ini jagat media sosial tengah dihebohkan atas penahanan Aan ini. Dan di sosial media yang ada di Gorontalo sendiri turut terguncang karena merasa tak menyangka atas perbuatan Aan yang dikenal sebagai seorang yang ramah begitu. Dan juga pada Sabtu kemarin, Aan masih sempat hadir di acara komedi show dan Aan dirosting oleh para pelaku komedi begitu. Namun tidak disangka 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa kemarin, Aan telah ditahan oleh pihak kepolisian begitu. Baik Tribuners, saya kembalikan ke studio, Justina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.